Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir klasik pertengahan, serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, salah satunya itu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk menikmati dunianya. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Asma Fatimah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Kitab Tafsir Klasik Pertengahan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama untuk menyelami salah satu karya yang sangat monumental dalam khazanah Tafsir Al-Quran, yaitu Tafsir At-Tabari, yang dimana karya ini tuh bukan hanya sekedar tafsir saja, melainkan sebuah ensiklopedia keislaman yang sangat berharga. Sebelum kita membahas tentang tafsirnya, mari kita mengetahui dulu sosok dibaliknya, yaitu Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari ini memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Yazid Ibnu Katsir Ibnu Ghalib At-Tabari Al-Amuli. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Nah, beliau lahir di Tabarisan, tepatnya di Iran, pada tahun 224 Hijriah atau sama dengan 839 Masehi. Nah, menurut Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam At-Tabari ini adalah salah satu imam yang dimana kata-kata beliau itu sering dijadikan sandaran hukum, pendapat, kemudian pengetahuan serta keutamaan-keutamaan beliau sering dijadikan rujukan. Nah, selain sebagai seorang mufassir, beliau ini juga seorang ahli hadis, ahli sejarah, dan ahli bahasa Arab yang sangat disegani lah istilahnya. Nah, beliau itu membesar dan tumbuh di keluarga yang dimana keluarga beliau itu sangat memperhatikan terhadap pendidikan. Nah, terutama pendidikan di bidang keagamaan, yang dimana beliau juga sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan kesungguhan beliau itu dilihat dari beliau mencari ilmu di setiap kota untuk memperkaya pengetahuan beliau. Kemudian beliau juga dikenal dengan sifat yang sangat mulia. Kemudian hingga pada akhir hayat beliau wafat pada tahun 310 Hijriah dan dimakamkan di rumahnya sendiri, yaitu di Mihrab Yaqub Al-Baghdad. Beliau meninggalkan warisan yang cukup besar lah, dan sangat disanjung atau sangat dijunjung oleh generasi-generasinya, yaitu salah satu kitab tafsirnya yaitu Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, atau yang kita kenal saat ini yaitu Tafsir At-Tabari, seperti itu. Karya tersebut merupakan rujukan utama bagi para mufassir, dan ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran ini adalah karena keprihatinan At-Tabari terhadap umat Islam dalam memahami Al-Quran pada masa itu, yang dimana umat pada masa itu mereka itu hanya sekedar bisa membaca Al-Quran saja tanpa tahu makna sesungguhnya. Nah, karena itulah Imam At-Tabari ini ingin menunjukkan berbagai kelebihan-kelebihan Al-Quran dengan mengungkapkan berbagai makna hingga susunan bahasanya seperti nahwu, balaghah, dan lain sebagainya melalui penulisan tafsir ini. Dan jika ditelik dari namanya Jami' al-Bayan, kitab ini tuh merupakan
kumpulan keterangan dan pengetahuan yang cukup luas lah istilahnya, yang dimana meliputi berbagai bidang keilmuan keagamaan seperti qiraat, fikih, dan akidah seperti itu. Dan bagaimana sistematika penulisannya? Nah, dalam kitab tafsir At-Tabari ini disusun sesuai dengan tartib musafi, yaitu menguraikan penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surah Mushaf Utsmani, meskipun pada bagian tertentu itu beliau menggunakan metode sistematis pada ayat-ayat yang saling berkaitan, namun secara umum itu tidak keluar dari sistematika mushafi. Kemudian ketika beliau hendak mengawali suatu penafsiran ayat, beliau itu memaparkan ayatnya, lalu mengemukakan berbagai pendapat-pendapat tentang takwil ayat tersebut, yang dimana ayat itu tuh ditafsirkan melalui riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in dengan lengkap dan sanadnya. Kemudian menganalisisnya dengan tafsir-tafsir lainnya seperti itu, termasuk linguistik, dan menetapkan pendapat-pendapat yang paling kuat. Jadi disimpulkan bahwa tafsir At-Tabari ini tuh disusun secara sistematis dan kritis seperti itu. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa tafsir At-Tabari ini tuh sempat hilang ketika dari peredaran umum, namun dari muka bumi lah seperti itu. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, naskah lengkapnya akhirnya ditemukan kembali dalam penguasaan yang seorang mantan Amir Najib, yaitu Amir Ahmad bin Amir Ar-Rasyid kalau nggak salah. Kemudian disalin untuk diterbitkan sehingga bisa sampai pada tangan kita sampai saat sekarang ini. Dan adapun metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci, secara detail, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya dan urutannya disesuaikan dengan tertib surat yang ada dalam Mushaf Utsmani. Kemudian menjelaskan mufradatnya, kemudian munasabahnya, kemudian juga menjelaskan asbabun nuzulnya dan mengutip dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para tabi'in. Nah, metode tahlili yang di sini maksudnya adalah tafsir yang menganalisis ayat Al-Qur'an dengan berbagai bidang keilmuan. Di mana kenapa tafsir ini disebut sebagai metode tahlili, karena tafsir itu lebih menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya yang sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti itu. Dan metode ini juga disebut sebagai metode penafsiran yang paling tua, yang sudah dimulai sejak zaman masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan tafsir At-Tabari ini menggunakan metode tahlili karena jelas dalam Al-Quran itu memang menafsirkan ayat demi ayat secara rinci, dan setiap ayat yang dibahas itu secara mendalam, mulai dari asal katanya, makna literalnya, sehingga makna kontekstualnya juga. Kemudian beliau juga menyajikan berbagai pendapat ulama terdahulu mengenai ayat yang sedang dibahas. Sedangkan kita lihat dari cara penafsirannya itu termasuk dalam kategori bil ma'thur, yang dimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi Muhammad SAW atau keterangan-keterangan dari para sahabat dan juga tabi'in. Nah, hal ini terlihat di dalam kitab At-Tabari, yang dimana beliau itu menghadirkan banyak sekali riwayat dari hadis para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan sebuah ayat. Kemudian Imam At-Tabari ini juga sangat menentang keras para mufassir yang hanya menggunakan akalnya saja atau murni pemahaman bahasa sendiri tanpa berpegang pada riwayat para sahabat maupun tabi'in seperti itu. Kemudian dalam masalah penggunaan hadis, beliau ini hanya menggunakan hadis sahih, baik matan ataupun sanad. Jika ada hadis dhaif, beliau akan mengkritisi baik dhaif sanad ataupun matan. Dan tentunya setiap karya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun kitab tafsir At-Tabari ini. Kelebihan kitab tafsir At-Tabari adalah penjabarannya yang sangat luas dan tajam, seperti menggunakan riwayat Nabi, yang dimana riwayat Nabi itu diperbanyak dalam tafsirnya. Kemudian menyertakan jalur sanad, baik seluruh riwayat yang dinukil, bahkan sampai ada yang 15 lebih.
kemudian mentarjih pendapat yang ada, kemudian mengutip qiraat yang diperlukan, menggunakan ilmu bahasa seperti nahwu, kemudian merujuk berbagai syair-syair kuno, dan banyak mendukung pendapat hasil ijma', di mana itu merupakan wujud dari tarjih. Sedangkan kekurangannya seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak. Begitu juga tafsir At-Tabari, membuat karya yang sangat besar pada masanya ini juga tentunya tidak lepas dari kekurangan ataupun ketidaksempurnaan, seperti masih adanya beberapa kisah-kisah Israiliyat di dalamnya dan kurangnya kritik terhadap riwayat-riwayat. Nah, inilah yang menjadi kelemahan atau kekurangan tafsir ini, karena dengan itu beliau seperti terlihat melepaskan tanggung jawab seperti itu. Meskipun terkadang beliau juga memberikan kritik terhadap riwayat-riwayat yang dicantumkan dalam dengan menjarak takdilkan para perawi dalam riwayat tersebut. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun kelebihan-kelebihannya jauh lebih banyak. Nah, karya ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Demikianlah sedikit pemaparan mengenai tafsir At-Tabari. Semoga melalui video ini kita semua semakin memahami keagungan Al-Quran dan semakin termotivasi untuk mendalaminya. Dan untuk memperdalam pemahaman kita semua, saya sarankan jangan lupa untuk membaca langsung kitab tafsir At-Tabarinya secara lengkap ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang benar, itu sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.